Sering sekali justru kita tidak taat. Kita maunya Tuhan tunduk, Tuhan berkati, Tuhan penuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kita mau percaya Yesus sebagai Tuhan kalau kita mengalami mujizat. Kita mau bertobat kalau kita mengalami pemulihan. Hutang kita dilunaskan, pekerjaan kita baik-baik saja, rumah tangga kita oke-oke saja. Apakah seperti ini? Bahkan tidak sedikit yang mereka merasa memperlakukan Tuhan Yesus dengan dia datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, lalu dia merasa dia sudah memperlakukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sedikit kan di antara kita justru memanfaatkan nama Tuhan Yesus Kristus. Apa bedanya dengan kita menyamakan atau melevelkan Tuhan kita dengan sesembahan gunung kawi? Dengan sesembahan-sesembahan yang mencari penglaris, apa bedanya? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering kita merasa bahwa kita sudah memperlakukan Tuhan kita selayaknya dan sepantasnya. Benarkah kita sudah memperlakukan Tuhan Yesus sepantasnya? Sepantasnya di sini bukan menurut dunia. Sepantasnya di sini hendaknya berdasarkan apa yang memang pantas untuk diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menyenangkan Bapa di surga. Tidak sedikit orang Kristen merasa bahwa dia sudah memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sedikit orang Kristen justru melibatkan Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau hidupnya diberkati. Tidak sedikit orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kalau apa yang menjadi keinginannya dipenuhi. Dia pingin rumah dipenuhi, dia pingin harta dipenuhi, karirnya mau naik, dia bisa naik. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus supaya dia diberkati. Bahkan ada yang pingin punya rumah, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, rumah itu dia kelilingin 7 kali supaya jadi miliknya. Bahkan kalau dia studi, dia pingin berhasil, dia tumpangkan tangan atas segala tugas-tugasnya, dia berharap tugas-tugasnya itu bisa berhasil, dan dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Apakah cara memperlakukan Tuhan seperti inikah yang pantas bagi orang Kristen? Karena kalau kita melihat kata Tuhan yang berasal dari kurios, sesungguhnya di sini adalah seseorang yang dalam posisi berotoritas sebagai tuan, sebagai majikan. Berarti kita menyebut Tuhan Yesus, dia sebagai majikan kita. Kalau yang namanya majikan, seharusnya kita tunduk dan taat kepada dia. Tetapi bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita? Sering sekali justru kita tidak taat. Kita maunya Tuhan tunduk, Tuhan berkati, Tuhan penuhi apa yang menjadi keinginan kita. Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Apakah emang harus seperti itu? Kita mau percaya Yesus sebagai Tuhan kalau kita mengalami mujizat. Kita mau bertobat kalau kita mengalami pemulihan. Hutang kita dilunaskan, pekerjaan kita baik-baik saja, rumah tangga kita oke-oke saja. Apakah seperti ini? Apakah perlakuan seperti ini? Bahkan tidak sedikit yang mereka merasa memperlakukan Tuhan Yesus dengan dia datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, lalu dia merasa dia sudah memperlakukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah seperti ini yang diharapkan? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyebut dia sebagai Tuhan, sebagai majikan, selayaknya kita memperlakukan dia sebagai Tuhan kita.
Seharusnya kita tunduk atas apa yang dia perkatakan, atas apa yang dia perintahkan, bukan sebaliknya. Tidak sedikit kan di antara kita justru memanfaatkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menginginkan usaha kita berhasil, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati usaha saya berhasil, supaya banyak pembeli, supaya banyak dan tetap terus maju. Apa bedanya dengan kita menyamakan atau melevelkan Tuhan kita dengan sesembahan Gunung Kawi? Dengan sesembahan-sesembahan yang mencari penglaris, apa bedanya? Beginikah cara kita memperlakukan Tuhan kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu sendiri yang menjadi tuannya, dan kita punya anak buah, kita punya bawahan, lalu dia memperlakukan kita seenaknya. Misalnya dia mau tidur malam, aduh capek nih Tuan, tolong dong Tuan jagain saya, supaya besok pagi saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat, saya bisa segar, saya bisa bekerja lagi, bisa beraktivitas lagi. Bagaimana kalau anak buah kita, bawahan kita, memerintah kepada kita dengan keinginannya supaya dia dijagai? Kira-kira bagaimana? Tapi kan ya jangan begitu Pak Pendeta. Nah, sering sekali kita tidak menyadari ini yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita justru memerintah Tuhan, menyuruh Tuhan untuk menjagai kita saat kita tidur, saat kita mau berusaha, saat kita mau bekerja. Sering sekali kita justru memerintah Tuhan dalam hal ini untuk menjagai kita, untuk menolong kita. Ini yang kita bilang pantas selama ini kan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita punya anak buah, terus kita diperlakukan dengan cara seperti itu, kira-kira suka atau tidak? Kira-kira pantas nggak? Kalau tidak pantas, itu baru kita manusia secara fisik, kita merasa anak buah kita, bawahan kita tidak pantas memperlakukan kita seperti itu. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita harus sadar dengan sebutan kurios ini sebutan untuk Tuhan Yesus pada perjanjian baru. Kita harus sadar. Karena dengan kita menjadikan Tuhan Yesus, sama saja dengan kita menjadikan dia kerajaannya di dalam hidup kita. Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena kita menjadikan dia, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, menjadikan dia majikan kita, sama dengan kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita menghadirkan kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, seharusnya, sepantasnya, sepatutnya, kita tunduk terhadap aturan dan protokolnya. Tetapi faktanya, tidak sedikit dari kita tidak mau tunduk terhadap aturan-aturannya. Kita hanya mau Tuhan sendiri yang mengikuti aturan kita, yang memenuhi kehendak kita, yang menjamin bahwa apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tuh, ini fakta. Bayangkan Bapak Ibu kalau faktanya kita sebagai majikan diperlakukan seperti ini. Kita diundang hadir sama bawahan kita, tetapi kita disuruh-suruh, kita diperintah-perintah. Ini pantaskah kita memperlakukan Tuhan kita dengan cara seperti ini? Ini fakta, ini realita. Kalau kita masih baru percaya Tuhan Yesus Kristus, masih baru awal-awal, menjadi baby, oke lah, Tuhan bisa maklumkan. Tetapi kalau kita 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen, pantas tidak kita memperlakukan Tuhan dengan cara seperti ini? Kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita tidak mau tunduk kepada Dia. Kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita tidak mau meneladani Dia. Fakta, kenyataan. Begitu banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia hanya memanfaatkan Tuhan. Tidak memberi dirinya untuk dimanfaatkan oleh Tuhan, tetapi dia memanfaatkan Tuhan demi kepentingan dirinya sendiri. Seharusnya kita sebagai orang percaya memberi diri kita dimanfaatkan oleh Tuhan demi kepentingan kerajaan surga.
Faktanya justru sebaliknya. Kita mau percaya atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan karena kita mau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan hidup kita. Kita mau memanfaatkan Tuhan supaya apa yang kita inginkan terpenuhi. Inikah yang disebut pantas dengan kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan? Kalau kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 14 ayat 13 berkata, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Nah, ketika kita mendengar kebenaran ini, bayangkan, Lucifer menginginkan kekuasaan. Dia ingin naik ke tempat yang tinggi. Dia mau mendirikan tahta. Dia mau mendirikan tahta. Dia mau duduk di atas bukit pertemuan. Dia mau selevel dengan Tuhan. Dia mau sejajar dengan Tuhan. Sadar tidak dalam hidup kita, kalau kita memanfaatkan Tuhan, sama saja dengan kita mau mendirikan tahta kita. Kita mau berkuasa. Justru kalau kita mau memperlakukan Tuhan dengan pantas, ayo, jangan miliki keinginan berkuasa. Jangan miliki keinginan berkuasa atas tubuh ini, atas segala yang kita miliki. Karena semua ini milik Tuhan, bukan milik kita. Faktanya banyak orang Kristen justru dia mau berkuasa. Berkuasa atas dirinya sendiri, menikmati hidup ini, menikmati segala kehendaknya, apa yang dia inginkan dipenuhi, apa yang dia mau supaya bisa dia dapat. Ini yang terjadi. Sadar tidak? Sifat hidup, cara hidup seperti ini yang justru ditularkan oleh musuh kita supaya kita memberontak terhadap Tuhan.